Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlul Hurmanina dengan NPM A1G022011. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan mempresentasikan bab kedua dari buku manajemen pendidikan. Bab 2, tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. A. Konsep dasar kepala sekolah. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, dan perintahnya diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah menurut Purwadarminta 1976. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang B. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 mengenai syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah antara lain berstatus sebagai guru. Nah, berstatus sebagai guru itu baik menjadi guru di sekolah tersebut maupun di sekolah lainnya. Yang C, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Nah, menurut Sergio Vanni dan kawan-kawan pada 1984 mengidentifikasi 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu 1. Memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, yang kedua adalah sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Nah, memiliki kemampuan mendengarkan. Yang keempat, senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan yang terakhir, yang kelima adalah toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah harus berkembang terus sepanjang waktu, berkembang dari waktu ke waktu. Nah, yang D, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan. Nah, menurut Dirawat 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada 2 bidang antara lain sebagai berikut. 1. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi yang mana itu dapat digolongkan menjadi 6 bagian. 6 bagian tersebut adalah 1. Pengelolaan. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti penyusunan jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang ketiga, pengelolaan kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Nah, yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman. Nah, pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Yang yang kelima adalah pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid.
Dan yang terakhir yaitu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi tugas. Yang mana itu sebagai berikut: membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak mereka capai. Nah, yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang C, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Baik, selanjutnya ada E, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner 1978, ia mengemukakan ada 8 fungsi kepala sekolah, yang mana yang pertama ada bekerja dan melalui orang lain, yang kedua dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan, yang ketiga bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan, yang keempat berpikir secara realistik dan konseptual, yang kelima sebagai juru penengah, dan yang keenam adalah seorang politis, yang ketujuh adalah seorang diplomat, dan yang terakhir mengambil keputusan yang sulit. Yang F, peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif, di mana staf berbagi pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. Yang B, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal seperti 1, pengawas dan pengelola pendidikan pusat, yang kedua dewan sekolah, yang ketiga teman sejawat, yang keempat orang tua, kelima masyarakat sekitar, 6 guru dan 7 siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Peran manajerial kepala sekolah. A, peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. B, secara umum kepala sekolah itu harus memimpin dari pusat, lead from the center. Demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa pemimpin dalam segala hal. Memimpin dalam segala hal hendaknya ada di tengah komponen organisasi. Yang C, kepemimpinan untuk kepala sekolah, yaitu yang pertama kepemimpinan struktural, fasilitatif, dan mendukung. Yang terakhir adalah partisipasi. Yang ketiga ada peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu yang pertama ada menjamin kualitas pengajaran, yang kedua mengawasi dan evaluasi pengajaran, yang ketiga mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, yang keempat mengkoordinasi kurikulum, yang kelima memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, yang keenam monitoring kemajuan siswa. Nah, keenam peran tersebut menggambarkan suatu kepala sekolah yang efektif. Baiklah, sekian saja video dari saya mengenai bab 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.